di link chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kedengaran semuanya? Kedengaran Pak, kedengaran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alatul Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Berkat siraman rahmat Allah pada pagi hari ini kita selesai seluruh sholat subuh berjamaah. Saya baru kurang bersih, langsung ke rumah. Alhamdulillah bisa berjumpa semua kawan-kawan, teman-teman yang baik untuk kajian yang nunggu-nunggu dari lama ya, baru sekarang laksanakan. Walaupun jadwal Pak Marki kayaknya Pak Marki belum siap karena baru pertama kali. Tema yang diberikan pada saya oleh Bu Susan itu Iya, Pak. Kebaikan Ramadan ya, keberkahan Ramadan. Baiklah, saya ingin menyampaikan dalam kenyataannya bahwa manusia ini memiliki kecenderungan terhadap dua persoalan. Yang pertama, manusia itu selalu saja berdoa ingin dipanjangkan usia. Ya. Yang kedua, selalu manusia itu ingin banyak rezeki atau disebut menjadi orang yang kaya. Dua kecenderungan manusia inilah yang sekarang dari sejak adanya ya, selalu dua ini di kecenderungan manusia, ingin panjang usia, banyak rezeki, atau bahasa ingin kaya ya. Alhamdulillah kalau kita lihat keterangan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, bahwa kedua itu tidak disalahkan karena itulah manusia ya. Bahkan Rasul juga mempersilahkan satu saat fa'alaikum bikumul di dunia, peliharalah, kuasailah kamu kehidupan dunia. Tetapi ada catatan-catatan yang digambarkan oleh Rasul bahwasanya berdasar dari hadis pada Al-Quran, idza jaa ajalum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah memberikan pada manusia ingin panjang usia, ternyata Allah tidak memberi kepanjangan dan juga dipercepat. Jadi tidak bisa kita meminta panjang usia, tidak panjang umur, juga tidak bisa disegerakan ingin meninggal dunia. Artinya
bahwa kecenderungan manusia terhadap panjang usia itu sebenarnya tidak perlu kita doa dan kita perlu meminta kepada Allah. Justru inilah menjadikan kata kunci kita. Bagaimana Ramadan ini bukan panjang usia, tetapi mengisi Ramadan dengan banyak amal soleh. Nah, nggak bisa. karena panjang usia juga tidak jaminan kalau tidak banyak amal soleh. Oh, harus berpangkat. Kemudian panjang usia tetapi tidak punya kebaikan, buat apa? Maka dalam hadis Rasul, sejelek-jelek manusia yang panjang usia tetapi tidak punya amal. Dan sebaik-baik manusia adalah panjang usia tapi banyak amal. Jadi kuncinya bukan pada usianya, tetapi kebajakan amalnya. Maka puasa ini kita jadikan bulan meninggikan dan meningkatkan amal soleh kita. Kenapa? Karena Allah sengaja diadakan oleh kita, bahkan Allah memberikan usia pada usia. Demikian saya, Ibu Rodia, sudah berapa usia kita ini ya? Wajib, alhamdulillah. Maka harus dibarengi dengan amal soleh. Tidak panjang usia, tidak punya amal soleh, hanya mengacaukan saja kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan memanfaatkan amal soleh, bulan Ramadan itu dengan banyak amal soleh. Ya, nah itu yang kedua, bahwa manusia punya kecenderungan bukan hanya panjang usia, ya. Karena ternyata Allah sudah memvonis usia itu sudah Allah tetapkan sejarah zaman dia lahir sampai pada wafatnya, Allah yang menentukan. Kita tidak pernah tahu. Saya sendiri walaupun saya sempat sakit dan menurut tradisi masyarakat kita dan terhadap istri keluarga saya sendiri, wah kayaknya tidak panjang usia, tetapi ternyata Allah memberi usia. Semuanya penuh dengan teka-teki. Apakah kita masih panjang usia? Apakah sampai hari raya atau tengah bulan ini? Wallahu alam. Yang penting setiap ada peluang untuk amal soleh, berbuatlah yang amal soleh. Barangkali saya ikuti. Yang kedua, cenderungan manusia itu ingin jadi orang kaya. Bisa saja bercita-cita, tidak masalah ketika amal kaya itu untuk menjadi amal soleh juga. Ya. Tetapi Rasulullah SAW, Wa'alaikum min kulli dunya, jadilah kamu menjadi pencari dunia. Tetapi akhirnya ada catatan untuk amal soleh. Ya, betapa ruginya orang yang kaya tetapi tidak punya amal soleh. Ya, yang dalam keterangan Rasul, saya pernah baca, lupa lagi ini rawinya dari Ibnu Basah. Ada kelompok manusia itu ada 4 kaitan dengan kekayaannya. Yang pertama, ada kelompok oleh Allah diberi kekayaan sekaligus dengan ilmu. Ya, beunghar ongkoh, ya, terus ilmu luhur. Maka orang inilah yang paling untung. Karena dengan kekayaannya bisa beramal yang baik karena punya ilmu. Ya. Dan itulah orang yang beruntung. Dia punya kekayaan, dia punya ilmu untuk mengamalkan kekayaannya. Yang kedua, kata Rasul, itulah orang yang beruntung sekali.
ada kelompok orang yang punya harta, kaya, tetapi tidak punya ilmu. Sebetulnya dia termasuk beruntung juga, punya ilmu, tapi tidak punya kekayaan, ya, punya sekali lagi punya kekayaan, tidak punya ilmu. Nah, tetapi dia itu rugi banget. Kenapa rugi? Sebab walaupun dia punya harta, belum tentu bisa beramal karena tidak punya ilmunya. Ya, kalau yang pertama untung, ya pengarongko ilmunya boga, ya. Yang ini mah bengar tetapi dia punya ilmu. Yang ketiga, ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Ya, ngaji bisa, naon bisa, ngan kabatur teboga arek merete. Nah, itu yang ketiga. Tapi lumayan boga ilmu, bisa berbuat baik dengan ilmunya, ya, karena ilmu itu mengarahkan pada manusia untuk selalu berbuat yang baik. Nah, yang ketiga, yang keempat kelompoknya adalah orang itu bengar boga ilmu ente. Jadi tidak punya ilmu, tidak punya kaya, tidak kaya dan tidak punya ilmu, maka itulah orang yang paling miskin, ya. Kekayaan tidak punya, ya, ilmu juga tidak punya. Nah, mudah-mudahan dengan bulan puasa ini kita bisa meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan kekayaan yang ada. Kita punya gaji besar kecilnya adalah tergantung bagaimana kita mensyukurinya, ya. Insya Allah jangan sampai kepada kelompok yang keempat rugi, benar ilmu teboga. Kita alhamdulillah kita di kalangan akademik secara ilmuwan secara ilmu mungkin punya, walaupun tidak termasuk orang yang kaya, ya, bukan masalah. Itulah sesi pertama. Jadi manusia itu ada dua kecenderungan, pada panjang usia, kemudian ingin harta. Nah, tetapi kenyataannya demikian kata Rasulullah SAW. Yang kedua, sesi kedua ingin sampaikan, ada 10 menit lagi, ya. Ya. Saya jelaskan bahwa manusia ini setelah kita analisa, kita kaji, kesimpulannya satu, apapun yang punya kita, apapun yang kita ada, semuanya akan ditinggalkan. Nah, kita lihat saja Quran surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annakum fikum syuraka laqad taqa bainakum wa zalla ankum ma kuntum taj'umun. Ya. Di dalam Al-Quran, walaqad ji'tumuna furada, sesungguhnya kami akan mendatangi kamu sendiri-sendiri. Bagaimana kamu diciptakan Allah sendiri-sendiri, ya. Nah, dan kamu akan tinggalkan apapun yang ada pada kamu, baik yang nampak ataupun tidak nampak, dan apapun yang
maka kami kamu yakini bahwa itulah yang memberi syafaat kepada kami. Sebetulnya itu semuanya bisa berserikat dan kamu, tetapi kamu akan tinggalkan. Wadzola laqad taqatta'a bainakum. Apapun yang kita banggakan, harta, kekayaan, ilmu, semuanya akan ditinggalkan. Wadzola ankum ma kuntum taj'amun. Dan kamu akan tinggalkan apa yang pernah kamu jadi banggakan. Jadi apa yang kita banggakan, akhirnya kita sadar diri siapapun dan apapun. Nah, ilmuwan, kemudian dermawan orang kaya dan sebagainya, semuanya tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kata kuncinya, semuanya sangat tergantung kepada amal soleh kita, dan bulan Ramadan ini bulan amal soleh. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini bukan untuk meningkatkan kekayaan, ya, bukan untuk meningkatkan ilmunya, ya, tetapi mengamalkan semuanya, ya. Jadi bagaimana semuanya menjadi amal soleh bagi kita semua. Nah itu ayat Quran dalam Al-An'am ayat 94 bahwa akhirnya semuanya akan kita tinggalkan, jabatan kita, kekayaan kita, kemudian apapun yang kita punya, semuanya diri banggaan ternyata sangat tergantung bagaimana kita meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para teman dosen, para saudara yang hadir pada hari ini, maka yang sesi ketiga. Kenapa kita jadikan bulan Ramadan itu bulan terindah dan terbaik? Karena Al-Quran memberikan jaminan nanti pada akhirnya yang Allah berikan pada orang yang takwa. Maka dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah jadikan kita orang takwa? Karena salah satu jaminan yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjadikan kita sebagai orang takwa? Ada beberapa hal, kalau saya baca malam itu baca Fiqh Syam kata Profesor Yusuf Kardawi, ya, saya baca kata kuncinya yang pertama adalah irtifaul iman. Jadi dengan puasa ini bagaimana kita nilai-nilai iman, ya. Oleh karena itu puasa itu alat uji. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi misalnya, liyabluwakum fima atakum fima fastabiqul khairat. Maka aku jadikan semuanya ini sebagai alat uji untuk kalian. Liyabluwakum fima atakum. Apapun yang Allah berikan kepada kalian semuanya hanya alat uji untuk liyabluwakum fima atakum. Apa yang Allah berikan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah kuncinya. Nah, dan bulan puasa ini bulan amal soleh, bulan kebaikan. Maka kata kuncinya tetap harus kita irtifaul iman atau qudwatul iman, mengukuhkan iman kita. Yang kedua, ada yang disebut dengan irtifaul ilmi. Bulan puasa ini bulan meningkatkan ilmu. Oleh karena tadarus, baca Quran bukan hanya baca saja. Ada tahsin, bahasanya tahsin Al-Quran.
setelah kita baca, maka kita terjemah kepada tafsir sampai ke takwil, dan yang paling ngamalkannya yang telah kita tahu. Itulah ya ilmu ilmi. Ya, bulan puasa itu bulan untuk meningkatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, mahabbatul ibadah. Bulan puasa ini bulan meninggikan mahabbatul ibadah, kecintaan terhadap ibadah. Ya, jadi harus baku, lebih indah lagi bulan puasa, lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bulan lain boleh tidak beribadah, bukan, tetapi bulan puasa itu bulan yang istimewa. Ya, bagaimana melakukan mahabbatul ibadah, meninggikan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qudwatul iman, irtifa'ul ilmi, mahabbatul ibadah. Ya. Kemudian yang keempat disebut dan idharul amalis soleh. Ya. Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan ilmu, dengan cinta, tetapi idharu amal soleh harus dibuktikan. Idhar menampakkan, ya, amal soleh, menampakkan amal soleh. Dan yang kelima, wa naqlul aqdam ila jamaah. Jadi dengan bulan puasa itu harus membentuk naklul aqdam al jamaah, melangkahkan kaki untuk rasa kebersamaan. Ya, istilah bahasa kita mah kebersamaan itu bahasa apa ya? Istilah istimewa. Jadi lebih mengutamakan kepada orang lain, rasa kebersamaan. Yang terakhir, wa husnul khuluq, husnul khuluq, husnul khuluq, lain khuluq, khuluq ma Allah, bidal khuluq, husnul khuluq, baik akhlak. Jadi 6 langkah bulan Ramadan itu menjadikan kita la'alakum tattaqun. Yang pertama, irtifa'ul ilmi atau iman. Yang kedua, irtifa'ul ilmi. Yang ketiga, mahabbatul ibadah. Yang keempat, idhar amal soleh, ya, idhar amal soleh. Yang kelima, naqlu aqdam ilal amal ilal jamaah, membentuk rasa kebersamaan. Dan terakhir, husnul khuluq, menjadikan akhlak yang mulia. Dengan demikian, dengan ibadah puasa ini mudah-mudahan dengan 5 itu kita menjadi orang yang la'alakum tattaqun. Ya, terakhir, apa sih untungnya dari takwa ini? Ya, mari kita simak, ya, dalam Al-Quran. Pertama, dalam misalnya di Baqarah saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tajawwadu wa yahruzadi taqwa wattaquni ulaba. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa, gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum innallahi atqakum. Ya, di antara kamu yang paling takwa, yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Maka mudah-mudahan dengan adanya puasa kita betul-betul menjadi orang yang takwa. Kemudian ada lagi surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Biasa takwa kepada Allah, Allah jadikan
jalan hidupnya mudah dan beli rizki di luar dugaan, di luar kesanggupan manusia. Ya, kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Nah, jalan hidupnya Allah mudahkan. Ya, yang paling menarik dari Al-Quran ini tentang takwa dengan puasa ini, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'dimu lahu ajran. Barang siapa yang takwa pada Allah, Allah hapuskan segala dosanya dan pahalanya besar. Dan inilah yang kita harapkan, karena tidak ada yang bekal bagi kita kecuali ketakwaan dan diampuninya dosa kita. Yang terakhir dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi orang takwa itu adalah surga Allah yang penuh dengan mata air. Itulah barangkali amal-amal yang harus kita perbuat di bulan Ramadan ini, walaupun masih ada waktu. Kita baru hari keempat ya, Ahad, Senin, Selasa, nah sekarang Rabu, hari keempat, masih banyak waktu untuk memaafkan bulan Ramadan, untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sementara Pak Maki untuk minggu depan saja ya, karena beliau belum hadir atau terlambat ya, daripada terlambat waktu lebih baik lagi. Sudah hadir Pak Malki. Tadi salah paham waktu Pak Malki. Oh salah. Tapi gantian saja. Ya. Minggu depan nanti Pak Malki. Abdi oke hadir di Garut. Oh, siap. Amat hadir. Alhamdulillah Pak Komar tiasa hadirnya. Oh mesti saya untuk kebaikan harus baik, harus hadir. Mohon maaf kepada semuanya karena saya bicaranya belum normal banget ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu Sudah bagus kok. Sudah bagus. Sudah bagus. Alhamdulillah. Pak Komar tos normal. Ya, alhamdulillah. Normalisasi. Walaupun improvisasi sangat belum bisa muncul ya. Tapi insya Allah terus saya belajar dan terus saja saya baca Quran. Semuanya saya lakukan untuk kebaikan kita semuanya. Bukan saya, untuk semua kita. Barangkali yang dapat saya sampaikan, kata kuncinya bagaimana menjadikan bulan puasa adalah bulan yang baik ya, karena kita tidak tahu usia kita apakah sampai Ramadan, apakah sampai setelahnya, atau walau alam. Karena saya kemarin mengantar 2 orang tetangga saya meninggal dunia ya, hanya gede 1 hari, 1 besoknya lagi ada lagi, padahal masih usia muda. Tetapi itulah barangkali Allah. Ya Allah. Rahasia Allah. Barangkali itu saja dapat sampaikan. Apa mau diskusi atau bagaimana, atau apa saja kami persilakan kepada MC. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau kita diskusikan? Atau kita saling sharing boleh. Oh, ya. Pengalaman apa, bagaimana pengembangan kita, karena pertemuan ini bukan hanya untuk ngaji, tetapi bagaimana substansinya memajukan fakultas dakwah. Itu kuncinya. Jadi apalagi Ibu Dia sebagai ketua prodi sekarang tanggung jawab berat, ya. Ibu Susan masih muda juga berat. Apalagi mencari mahasiswa sekarang ini paling berat. Bagaimana itu, ya? Barangkali itu kuncinya bukan. Kalau saya begini Pak,
minta masukan saja dari Pak Komar yang sudah berpengalaman untuk teman-teman yang kemarin baru dilantik lah ya, karena kita tahu bagaimana masalah di Fakultas Dakwah itu cukup berat dan harus ditangani secara bersama. Mohon masukannya aja dari Pak Komar. Mangga. Ini ada 3 catatan dari saya. Mangga. Kaitannya dengan mahasiswa. Mencari mahasiswa. Terus terang aja Bu, bukan gampang. Mencari mahasiswa dapat 120 itu bukan gampang. Habiskan waktu saya sampai dengan Pak Nandang itu tahu persis bagaimana kapan saya harus berangkat, kapan saya meninggalkan tempat. Tidak jadi masalah karena saya sudah kontak politik dengan Pak Nandang. Sehingga kapan saja saya ada waktu berangkat. Kata kuncinya yang pertama, maka baik-baiklah kepada orang yang punya kebijakan tentang calon siswa, calon mahasiswa. Misalnya kepala sekolah, ya, pimpinan pesantren, ya. Karena sekarang banyak perguruan tinggi yang baru dibuka di Garut. NU membuka 4 perguruan tinggi. Di Garut saja, di Tasik buka 8 perguruan tinggi. NU Persis juga sudah buka lagi. Muhammadiyah Universitas baru yang di Bandung ya. Iya. Di Garut juga Gedung Warna mau dibuka sekarang. Nah itu harus tahu itu ya, harus tahu. Oleh karena itu sudah kita dekati orang-orang tertentu yang punya kebijakan itu, jangan sungkan untuk membuat kebaikan kepada mereka. Bila perlu uang kita pribadi ya harus berani mengorbankan. Saya berani sebagai apa yang mereka butuhkan, ada yang macam-macam. Noh yang minta rokok berapa kasih, yang penting satu mahasiswa saja berharga bagi kita. Terus terang aja ya. Bukan mereka tidak menuntut, tapi kita harus bijaksana ya. Yang kedua, setiap ada peluang jangan dibiarkan. Harus peluang itu, setiap peluang itu susah, harus betul-betul dilayani begitu. Dan itulah ke Pak Nandang dan staf saya, kata kuncinya ada Pak Hendi ya, kemarin itu ada Pak Hendi. Pak Hendi ada ini tolong selesaikan. Pak Hendi nggak usah dititah lagi, udah hidung gini, set langsung udah beres. Laporan saya senang. Kalau pemilihnya begitu, jadi staf itu enak. Kalau sudah, oh siapa sudah siap, bagaimana keuangannya, saya tanggulangi. Wah, saya senang gitu. Dan yang itu kita lakukan, ya. Nah, yang ketiga, tentu saja semua staf tidak boleh ada yang miskomunikasi, selalu baik saja. Jangan jelek sangka pada siapapun staf kita, itu bisa jadi repot ya. Ini yang lemah ini ya, itu udah bukan harus disampaikan, tetapi bagaimana dibuka peluang, sisi apa yang bisa kita lakukan. Panang alina dina administrasi ya resepna kieu geus pakai eta didinya ieu resepna ieu sehingga tidak ada yang berat. Tetapi terjadi masalah kemarin tuh ada miskomunikasi pada saat pada Pertais yang datang ke fakultas ya dengan itu Pak Nanang itu apa namanya status ya dengan Bunia ada ikut pelatihan ke haji pada saat penting itu. Mas tolong saja, kasihan mereka pada
sertifikasi ya, lembaga itu Akreditasi, Pak. akreditasi. Dia haji ini Haji, sertifikasi haji. saat 2 minggu itu jumur yang pentingnya itu, sehingga dia tidak bisa ada bunianya, harus biar tahu gitu. Itu kesalahannya di situ aja. Jadi kemarin artinya pada saat berhadapan dengan apapun tidak boleh yang mengizinkan, harus setiap terus Mengutamakan fakultas ya Pak. itu saja Bunia, dan nanti saya ketemu di lapangan ya, kita diskusi. Saya punya santri 33 alumni sekarang mau lulus, bisa ke pesantren saya, apa namanya, Widai. Yang di Ciwidey, Pak? di Pengalengan. Oh, yang di Pengalengan. Ayo kita ke sana. Ada itu pesantren pertanian ada di Widai. Al-Ittifaq saya, ya, Al-Ittifaq juga kemarin ke saya. Nah sekarang yang di Mualimin, yang di Aliyah kelas 3 ada 33. Nah, itu. Bisa. Giri, Pak Umar. Umar anu kemarin nu 2 teh daftar we heula PMDK gitu. Oh ya, dikasih ini apa nomornya sudah kepanenangkan ya? Itunya aja, dia daftar aja dulu PMDK, baru nanti kita kontak PMDK aja dulu daftar. Ya nanti kita di komunikasi, karena orang tuanya itu yang ngontak saya. Mahasiswanya, calon mahasiswanya tidak punya komunikasi. Nah, kemarin kan telat, kemarin terakhir kan waktu Pak Komar ngasih tahu. Nah sekarang di gelombang 2 aja daftar dulu. Masih ada. Ya gelombang sekarang. Kemarin kan telat di terakhir waktu itu. Insya Allah nanti ada 2 orang ya. Ya disuruh ke PMDK langsung daftarnya. Oke, ada lagi 3 orang tua datang yang dari mana ya? Dari bukan Pengalengan, mudah-mudahan dari Subang. Mudah-mudahan ada yang masuk juga, insya Allah. Oke, gitu saja dari saya. Apa yang bisa langsung? Mangga, ini Tendik dia yang pada ditaroskan tentang keagamaan. Mangga. Silakan. Pak Maman, Teh Eki, Pak Maman, Pak Agus ya hadir ya. Teh Nita yang nggak ada ya? Oh ada. Bu. Oh iya baru datang. Ya. Nyumput lah kita mah. Sok Nita, naon yang ditaroskeun? Panganang Ada dikaset Assalamualaikum Pak Komar, Damang. Salam. ada buat. Oh, Ibu, mangga Bu. Ya, Apa, Bu? tapi badai naros sakedik ya Pak Komar. Begini, berkaitan dengan tadi sifat manusia kan ada 2 tadi ya kata Pak Komar itu. Rungannya. Ya, bahwa manusia itu yang diminta itu pertama adalah usia, pengen usianya panjang terus ya. Kemudian yang kedua adalah diberikan rizki. Dalam hal ini rizkinya juga sudah difokuskan aja pada harta gitu ya, kekayaan. Nah kalau saya kalau dua hal tersebut kita masukkan sebagai satu nafsu gitu ya Pak Komar, salah enggak? Bahwa nafsunya yang pertama adalah nafsu ingin usianya yang panjang. Kemudian nafsunya yang kedua adalah nafsu yang ingin banyak rezeki berkaitan dengan harta kekayaan. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana memanage nafsu ya sebagai manusia supaya nafsu itu bisa terkontrol dengan baik itu. Karena kan yang namanya manusia nafsunya turun naik, fluktuatif sekali. Begitupun keimanan sangat fluktuatif gitu. Kadang-kadang naik terus ya. Apalagi misalnya dalam Ramadan, waduh
Quran teh meniru luar biasa gitu. Tapi di bulan Ramadan mah hare-hare gitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira tips and trick gitulah ya. Tips and triknya supaya nafsu kita itu istiqomah terus gitu. Hatur nuhun Pak Komar. Oke. Saya baca keterangan banyak ya. Saya baca dalam karya Imam Al-Ghazali misalnya Mumin yang Sempurna, kemudian baca juga Al-Atusi, di situ digambarkan harus ada latihan Bu untuk Latihan. Tasawuf Bu, tasawuf, latihan tasawuf. Waduh. Tahali, Ya. tahali. Pendekatan saya namanya bukan tasawuf, kalau saya namanya syariah saja. Syariah. Tentu kuntinya harus ada riyadhah. Riyadhah itu latihan ya. Latihan. As-sabru, harus sabar. Ya, doh dalam tasawuf. Kalau tasawuf ya, dalam kajian Iya, makom dalam tasawuf riado. makom, stasiun ya. Itu ya ya pertama as-sabru. Ya. Yang kedua, kita bukan as-sabru saja. Tapi yang kedua yang disebut dengan izin sambil berjalan Bu, berangkat kerja. Mangga Pak Gus. Oh iya, mangga. Pak, Dilujeng. Hati. ke mana Gus? Ke Bandung? Kasiangan. Iya. Yang kedua itu bahasa kita as-sabru yang pertama, yang kedua al-idraku anil maut, bahwa kita akan meninggal. Ya, biar dikendalikan hawa nafsunya itu, orang kudu kieu gitu ya. Nah gitu. Kemudian yang ketiga itu bahagia di akhirat, bukannya dunia tapi akhirat juga. Ya, kalau bahasa kita itu ada ya, utamakan akhirat ketimbang dunia. Karena dunia itu sudah jelas gitu kemampuannya, di apa-apapun ya begini. Pak Komar itu mesti didekan sih, anggar berarti lagi kieu. Yang namanya dunia mah ya, apapun yang dicari bukan. Ternyata untuk akhirat lebih penting gitu. Saya menikmati benar kalau untuk baru sadar bahwa ini muzahadah. Ya, mengutamakan akhirat ketimbang untuk dunia. Untuk dunia itu capek, itu hawa nafsu itu. Ya. Kalau hawa nafsu itu Jokowi saja ingin 3 periode. Capek lah. 2 periode gerek di demo ya yang 10 periode. Jangan begitu, harus mutar. Yang terakhir, yang penting harus kita sikapi bahwa kita itu ingin akan dihisab, dihitung amal kita. Ya, itulah barangkali sehingga mau berbuat apapun tahu pidorakaun. Oh ini gitu ya. Kita akan dihisab Allah. Nah, itulah cara mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Ibu Dokter, kalau kita sadar 4 hal yang tadi bisa mengendalikan nafsu kita. Paling tidak menjadi barometer, menjadi barometer itu. Barometer ya. Nah, ya begitu. Untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena manusia itu tidak lepas dari hawa nafsu, tidak ada lepas. Sampai Rasul ayat Quran, andaikan saja tidak aku punya rahmat, mazaka min ahadin. Andaikan seorang tidak ada rahmat Allah, tidak bisa seseorang bersih dari hawa nafsu. Ya, mazaka min ahadin ahad.
bisa bersih dari hawa nafsu, andaikan saja tidak punya. Jadi kata kuncinya yang terakhir, selalu berdoa pada Allah, selalu ingin mendapat bimbingan Allah. Ya, sehingga dalam ayat Quran, inna nafsu la'amaratun illa ma rahima rabbi, gitu ya. Illa ma rahima rabbi. Mendapat rahmat Allah itu kunci, ya, penting. Ya. Kenapa? Kalau tidak punya rahmat dari Allah, wah, siapapun celaka. Kita mendapat rahmat Allah. Sehingga pertanyaannya, bagaimana kita ingin selalu mendapat rahmat Allah? Lagi. Jangan sekaligus, nggak bakal selesai. Karena rahmat Allah itu begini. Nah, setelah itu tanya lagi. Terus saja. Saya masih melakukan kajian dan kajian terus saja. Ya, walaupun sisi lain saya banyak kekurangan, misalnya banyak penelitian ditinggalkan segala macam karena tidak bisa kalau ngaji ayo kudu bareng liar kena sih. Jadi sesuai kemampuan sajalah. Ya, barangkali gitu Bu ya sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak jazakumullah. Sehatnya Pak. Ilmunya luar biasa sekali. Jazakallah khairan kasiron. Pak Komar, ya. ilmunya bermanfaat sekali. Bu Ida, punten tadi juga ya Bapak, salah satu mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk bisa memanage dan mengontrol hawa nafsu adalah tadi melalui ilmu tasawuf gitu ya Bu Ida ya. Hanya mungkin termasuk saya ya, banyak orang-orang yang berpikir waduh tasawuf itu berat banget gitu ya, ilmu yang sangat berat gitu. Nah, bagaimana kira-kira supaya yang namanya udah tasawuf gitu ya, namanya kalau udah berat gitu, pemikiran kita tuh bahkan begitu. Nah sekarang supaya bisa kita membukakan jalan bahwa enggak loh, tasawuf itu enggak berat gitu loh ya. Tasawuf itu sangat penting dan sangat ringan gitu loh. Gitu ya. Jadi bukan apa sesuatu yang berat, yang heboh gitu, enggak. Nah, bagaimana kira-kira termasuk juga mungkin teman-teman di Fakultas Dakwah ini bisa memberikan pencerahan bahwa tasawuf itu ringan dan aplikatif gitu di segala bidang. Itu nanti yang saya mungkin ya, karena kemarin sesuai dengan rapat ada kita ya mau mengoperasionalkan, menjalankan podcast gitu ya. Nah, saya itu pengennya begitu Bu. Jadi coba kita bedah ilmu tasawuf itu, tasawuf yang aplikatif dan integrated science gitu loh. Ya, ilmu pengetahuan yang bisa terintegrasi dengan ilmu apapun gitu ya, applied and integrated science. Jadi kalau misalnya dilihat dari sosiologi, dilihat dari ekonomi, dilihat dari psikologi, dilihat dari even misalnya fisik, chemistry gitu, kimia, tasawuf itu bisa kemana-mana gitu. Iya, makanya nanti ilmu tasawuf itu silabinya akan ada perubahan bahwa tasawuf itu sekarang bukan sekedar teori, tapi bagaimana dia teraplikasi di dalam kehidupan masyarakat. Real di masyarakat itu dalam indikator seperti apa, kemudian ya faktor-faktor apa saja dalam segala lini ya di dunia ini. Seharusnya ada ruh tasawuf itu, karena kan tasawuf itu bagaimanapun juga mendekatkan diri kepada Allah. Nanti saya akan jelaskan mungkin ya di lain waktu bagaimana dari tasawuf itu berpengaruh terhadap neuroscience atau otak kita. Ini sudah penelitian di ITB saya ya, waktu disertasi itu saya penelitian di ITB yang waktu itu ada ya pertemuan selanjutnya dengan UM itu kan ada. Jadi bagaimana pengaruh kan tasawuf itu lekat dengan zikir misalnya, pertamanya kan itu memang namanya juga latihan, yang namanya latihan. Jadi dalam tasawuf itu ada istilah latihan untuk mendapatkan makom-makom itu memang sulit Bu, dan itu harus dilakukan. Jangan dikira bahwa untuk sampai kepada makom-makom tertentu itu sangat mudah gitu ya. Tapi intinya kita akan mengambil tasawuf itu ke akhlaki sajalah misalnya. Hal yang bukan terkecil ya, memang ini susah. Sekarang itu yang paling bisa dilakukan bagaimana caranya mencegah segala sesuatu yang tidak baik. Itu aja. Itu sudah
takholi ya sebetulnya. Mencegah aja dulu sesuatu celah-celah gitu, tidak ada celah-celah untuk berbuat tidak baik misalnya, itu sudah takholi sebetulnya. Nah, kemudian dibarengan zikir itu bagaimana pengaruh di neuroscience ya di otak kita, bahwa zikir itu bisa mempengaruhi sistem kerja otak kita yang berpengaruh kepada perilaku. Perilaku jelas nanti ada pengendalian hawa nafsu di situ, pengendalian God spotnya, ada pengendalian hawa nafsu di situ. Nanti lah mungkin untuk lebih jelasnya panjang ya. Iya. Nanti Betul. Betul ya. Nanti ya kalau bisa nanti Fakultas Dakwah bikinlah rumah sabar gitu. Jadi kan kalau nanti Kemenag akan bikin rumah ikhlas ya, sesuai dengan konsepnya beramal ikhlas. Bagaimana katanya bikin rumah ikhlas kan kalau Renal Kasali bikin rumah perubahan. Bagaimana Kemenag nanti mau bikin rumah ikhlas, nanti ada indikator pelatihannya sehingga orang yang keluar dari pelatihan itu ya dia sudah bisa berbuat ikhlas gitu ya. Nah kalau Fakultas Dakwah bolehlah dengan nanti healing ya, ada konsep logoterapinya Imam Al-Ghazali. Kan Imam Al-Ghazali punya konsep terapi sabar ya, disebut logoterapi. Jadi nanti kita bikin Fakultas Dakwah rumah sabar. Nah itu bisa marketable, bisa mereka pelatihan-pelatihan bagaimana orang-orang supaya bisa jadi sabar, terutama guru-guru nih ya, untuk guru-guru PAUD, guru-guru yang anak yang berkebutuhan khusus, kan itu harus sabar ya. Nah ini istrinya Pak Komar juga ngajar di SPLB ya Pak Komar ya. Nah gimana kan harus sabar pasti. Nah Fakultas Dakwah nanti mudah-mudahan lah tahun depannya saya punya harapan gitu ya, punyalah rumah-rumah perubahan seperti itu. Ngiring sharing. Mangga ya atau saya Fakultasna punten nih dinten. Saya punya nu bade ngantor, mangga itu sakit wae panginten lah seperti kita mah. Saya Fakultasna. Mohon Bapak. 6:30. 6:30 ya. Barangkali buat Bapak Ibu yang mau diskusi lagi, kita lanjutkan di pertemuan Majelis Quran selanjutnya ya Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Pak Komar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Bapak dan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga atas nasihat-nasihatnya. Kami mohon doa supaya kita bisa menjalankan sesuai dengan harapan ya Pak ya. Amin ya Allah. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesempatan untuk bertemu lagi di acara Majelis Quran selanjutnya. Amin ya Allah. Terima kasih. Ditutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Komar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.